depan gerak, tegak gerak dari sebelah kanan menuju jalan. Kita
akan mulai dengan materi hari ini atau pelajaran hari ini. Sebelum kita masuk ke pelajaran atau materi hari ini, Ibu mau tanya dulu. Kemarin kita belajar apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kemarin materi terakhir atau kita membahas di tema apa? Tanda-tanda baca. Tanda-tanda baca pintar. Nah, oke, itu materi kita yang kemarin. Hari ini kita harus belajar materi atau pelajaran yang baru, yaitu kita belajar pelajaran IPA atau ilmu pengetahuan alam. Materi kita hari ini yaitu kita bicara tentang makhluk hidup. Tahu makhluk hidup toh? Tahu. Makhluk hidup kita ada berapa? 3. Yaitu hewan, tumbuhan, dan manusia. Itu adalah makhluk hidup. Nah, hari ini yang kita bahas yaitu makhluk hidup, ciri-ciri makhluk hidup dan tempat hidupnya. Berarti kita bicara makhluk hidup yaitu hewan. Ya, materi hari ini yaitu kita fokus ke hewan. Makhluk hidup hewan. Makhluk hidup hewan yaitu kita bicara ciri-ciri makhluk hidup dengan tempat hidupnya. Nah, ciri-ciri makhluk hidup. Dengan tema atau standar kompetensi memahami hubungan ciri-ciri makhluk hidup dengan lingkungan tempat hidupnya. 2, kompetensi dasarnya mengidentifikasi hubungan antara ciri-ciri makhluk hidup yang memiliki hewan dan lingkungan hidupnya. Itu ciri-ciri yang dimiliki oleh hewan. Ya. Indikatornya, tujuan pembelajarannya melalui pengamatan tentang makhluk hidup, siswa dapat menyebutkan 3 macam makhluk hidup dengan benar. 2, melalui tanya jawab tentang makhluk hidup, siswa dapat mengidentifikasi 5 ciri makhluk hidup dengan benar. 3, melalui pemberian tugas tentang ciri-ciri makhluk hidup, siswa dapat membedakan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya dengan benar. Dan yang keempat, melalui diskusi tentang ciri-ciri makhluk hidup, siswa dapat menggolongkan hewan berdasarkan persamaan hidupnya dengan benar. Ya, jadi di sini materi kita nih mengidentifikasikan makhluk hidup, ciri-ciri makhluk hidup. Mengidentifikasikan, jadi kita harus mencari tahu. Kita selalu di sini kita diskusi kelompok untuk kita mencari tahu ciri-ciri makhluk hidup dengan tempat hidupnya. Nah, jadi kita akan membagi kelompok. Kelompoknya seperti yang kemarin kita sudah bentuk kelompok, yaitu ada 4 kelompok. 4 kelompok yaitu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nanti kelompok 4-nya Pua dan Srihen bergabung dengan Heri sama Mikael. Ya, silakan langsung bergabung. Ambil kursi yang satu. Ya. Setelah bagi kelompok, kelompoknya sudah dibagi, Ibu akan membagikan lembar kerja siswa atau
siswa. Setelah itu baru kita presentasi. Oke. Ibu akan bagi tugas LKS-nya. Kelompok 4 mungkin bisa ini sedikit serong sedikit ke belakang untuk lihat ke belakang juga. Begitu. Kelompok 3 mana? Itu kelompok 3 loh. Ini kelompok 2 dan ini kelompok 1. Ini bisa jangan begini. Ini balik. Oke. Buat putar posisi sedikit. Oke, buat dulu. Ya, ini lembar kerjanya sudah ada gambar hewan. Kasih naik itu lembar kerjanya. Kasih naik di sini supaya mereka lihat dulu. Sudah lihat di situ ada hewan-hewannya. Ya, perhatikan di sini itu gambar yang sudah ada di lembar kerja siswa. Itu nanti kamu setiap kelompok pilih salah satu hewan saja. Kelompok 1 satu hewan, kelompok 2 satu hewan dan seterusnya ya. Nah, seperti yang ada di gambar itu. Kelompok 1 ya, anak-anak itu sudah ada gambar hewan, pilih salah satu hewan. Nanti ibu akan kasih salah satu contoh hewan yang ada di gambar-gambar itu. Bisa mengerti? Bisa. Ya. Di sini ibu akan berikan salah satu contoh hewan, yaitu kelelawar. Di situ ada gambar kelelawar tidak? Ada. Ya. Di situ hewan kelelawar. Kelelawar itu dia punya ciri-cirinya seperti apa dan dia punya tempat hidupnya seperti di mana. Kelelawar itu dia biasanya mencari makan di malam hari dan dia istirahat di siang hari. Dia punya tempat hidup itu biasanya di goa, terus di pohon-pohon besar atau pohon yang rindang. Itu salah satu contoh dari hewan dengan ciri-cirinya. Sekarang kamu kerjakan per kelompok salah satu hewan saja. Ini balik ke belakang supaya diskusikan dengan teman. Ya, waktu diskusi, untuk diskusi kelompok kita mulai waktunya 5 menit dari sekarang. 5 menit dari sekarang diskusi kelompok. Setelah diskusi, salah satu dari anggota kelompok akan maju dan mempresentasikan hasil diskusinya. Nanti setelah presentasi baru kita akan ibu akan jelaskan ciri-ciri makhluk hidup dengan tempat hidupnya yang ada di lembar kerja. Silakan sambil diskusi. Salah satu teman siap untuk sebentar akan maju membacakan hasil diskusi. Oke, mulai. Iya. Hewan kucing itu kamu tulis dia punya nama dan dia punya tempat hidup, dia punya ciri-cirinya apa. Nanti sebentar salah satu akan baca.
Oke, ini ya. Nah, nanti siapa yang sebentar baca? Jerry, Mikael. Ya, nanti sebentar yang akan presentasikan. Sebentar ya, yang baca ya. Oke, kelompok satu. Kelompok satu pilih hewan apa? Anda. Baik, hasil diskusinya sudah selesai. Oke. Hasil diskusinya sudah selesai dan kita akan presentasi dulu. Dan jadi kelompok satu maju, semua anggotanya maju ke depan, presentasi, semua maju tapi nanti satu orang yang baca hasil diskusi. Oke. Ya, diskusinya sudah selesai. Kita akan presentasi setiap kelompok. Nah, setiap kelompok akan maju, satu kelompok duluan maju ke depan dan semua anggota kelompok itu maju, namun satu yang nanti akan baca. Ya, yang mau siap untuk baca hasil diskusi nanti sampaikan kepada teman-teman yang lain. Terima kasih atas waktu yang diberikan bagi kami kelompok satu untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Setelah selesai baca hasil diskusi, terus terima kasih, waktu kami kembalikan kepada ibu ya. Oke, sekarang kelompok satu silakan maju semua anggota kelompoknya. Berdiri di depan sini. Kelompok yang lain perhatikan ya. Dengar. Ini. Terima kasih Ibu Guru, teman-teman. Kami memilih hewan landak. Landak adalah jenis hewan berkaki 4
cicak adalah jenis hewan berkaki 4 yang hidupnya di dinding rumah atau di langit-langit rumah. Ya, itu presentasinya kelompok 2. Baik, kita berikan aplaus bagi kelompok 2 dulu. Kelompok 2. Berikut kelompok 3. Oke, kelompok 3-nya maju. Ya, siapa yang membaca? Nama? Mikael. Oke. Kelompok 3 memilih hewan apa? Bebek. Oke, baca hasil diskusinya. Bebek adalah jenis hewan unggas yang hidupnya bisa di darat tapi juga di air. Bebek memiliki bentuk mulut yang panjang dan selaput kaki yang lebar. Iya, bebek dia memiliki mulut yang panjang dan kakinya yang berselaput. Oke, itulah hasil diskusi kelompok 3. Oke, kita berikan aplaus bagi kelompok 3. Ya, lanjut ke kelompok 4. Kelompok 4 silakan maju. Ya, kelompok 4 maju. Siapa yang baca? Nama? Reni Deviola. Oke. Hewan apa yang kelompok 4 pilih tadi? Kucing. Oke, baca. Baca hasil diskusinya. Kucing adalah hewan karnivor atau Karnivora. karnivora atau pemakan daging. Kucing memiliki gigi dari gajah dan kuku cakar yang panjang dan tajam. Iya, kelompok 4 memiliki kucing. Hewannya kucing. Kucing ini dia memiliki kuku yang panjang dan tajam. Nah, itulah ciri hewan kucing. Oke, itu adalah presentasi dari kelompok 4. Ya. Hasil diskusi, hasil presentasinya sudah selesai. Dan Ibu lihat dari hasil presentasi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan seterusnya itu sudah bagus. Yang mana kelompok 1 memiliki hewan randa. Ya. Hasil presentasi tadi dari kelompok 1 yaitu memilih hewan landa. Ya, hewan landa itu dengan ciri-cirinya dan tempat hidupnya. Nah, hewan landa memiliki bentuk tubuh berduri. Dia sama dengan tikus tapi dia berduri. Fungsi dari duri itu untuk melindungi dia punya tubuh dari serangan mangsa atau serangan binatang buas atau serangan musuh. Itu adalah ciri-cirinya hewan landa. Dia tempat hidupnya adalah di hutan. Nah, itu hasil presentasinya kelompok 1. Kelompok 2 tadi memiliki hewan cicak. Nah, cicak dia memiliki
loteng. Dia bisa merayap di dinding dan loteng karena dia punya telapak kaki dan telapak tangan memiliki apa? Pelet melekat di telapak kaki dan bahu sehingga dia bisa merayap di dinding. Itu kelompok 2 punya hasil diskusi. Kelompok 3 tadi hewan apa? Bebek. Nah, hewan bebek itu dia termasuk juga unggas. Dia hewan tapi dia juga unggas. Nah, dia bisa hidup di darat dan dia bisa hidup di laut. Itu dia punya tempat hidup. Ciri-cirinya dia punya mulut yang panjang dengan telapak kaki yang selaput. Nah, selaput yang lebar. Sehingga bebek itu dia bisa berenang. Nah, itulah ciri-ciri bebek atau jenis hewan bebek. Nah, berikut kelompok 4. Kelompok 4 tadi memiliki hewan apa tadi yang dipresentasikan? Kucing. Kucing. Kucing itu dia memiliki kemampuan mencium dalam jarak yang jauh. Jadi dia jauh, tapi dia bisa mencium bau yang dia inginkan atau bau sedap, bau ikan, bau yang bisa dia makan. Dan kucing itu dia memiliki otot yang kuat sehingga dapat lari dan meloncat yang mencekram. Jadi dia bisa lompat langsung dia cengkram atau dia tangkap. Dia memiliki kuku yang panjang dan tajam. Oke. Jadi itulah 4 hewan yang hari ini kita diskusikan dalam bentuk kelompok. Ya. Baik anak-anak, Ibu akan menjelaskan tentang materi kita yang kita sudah diskusikan hari ini. Ibu jelaskan untuk kalian tadi. Perhatikan ke sini, materi hari ini yaitu bebek termasuk salah satu jenis unggas. Ia hidup serta mencari makan di daratan dan perairan. Bebek menggunakan kakinya untuk berjalan. Pada kaki bebek setiap jarinya dihubungkan dengan selaput. Tadi sudah dijelaskan ya? Dengan kaki selaput bebek dapat berenang. Selain bebek, kaki selaput juga memiliki angsa, sementara ayam tidak. Jadi ayam dan bebek itu dorong punya cirinya beda. Bedanya di mana? Ya. Jadi bebek itu dia memiliki selaput yang menghubungkan jari, namun ayam tidak ya, ayam dia cuma jari. Nah, berikut kelelawar. Kelelawar keluar dan mencari makan pada malam hari. Sebaliknya pada siang hari kelelawar hanya berdiam di sarangnya. Oleh karena itu kelelawar dijuluki hewan malam. Dalam keadaan gelap kelelawar tidak pernah tabrak benda yang dilaluinya. Kelelawar juga tidak kesulitan menemukan makanan. Hal ini dikarenakan kelelawar memiliki keistimewaan. Kelelawar memiliki indera pembau dan pendengar yang tajam. Dengan penggabungan keduanya kelelawar dapat menemukan makanan. Yang berikut yaitu cicak. Cicak memiliki perekat pada setiap ujung jari kakinya sehingga dapat menempel di dinding. Cicak dapat mengatur banyaknya perekat yang dikeluarkan dengan demikian cicak dapat tetap bergerak merayap tanpa terjatuh. Jadi perekat dia punya telapak tangan itu sudah diperkirakan atau sudah diukur
untuk dia bisa menempel sampai. Cicak mempunyai kemampuan autotomi, yaitu memutuskan ekornya secara tiba-tiba saat ditangkap. Ekor cicak yang putus dapat tumbuh kembali. Jadi cicak dia punya ekor itu bisa putus dan nanti dia tumbuh ulang. Oke, berikut yaitu kucing. Kucing memiliki kemampuan mencium dalam jarak yang jauh. Kucing juga memiliki otot yang kuat sehingga dapat lari dan meloncat untuk mencengkram dan menghindari mangsanya. Penglihatan kucing yang tajam, matanya kelihatan bercahaya di saat malam hari. Jadi kalau kucing di malam hari di saat gelap, dia mata itu menyala. Pernah lihat ya? Iya. Yang berikut hewan landak. Hewan landak memiliki bentuk tubuh berduri untuk menghindari mangsanya, sehingga mangsanya akan tertusuk duri di tubuhnya. Itu adalah hewan-hewan yang tadi sudah kalian diskusikan dan kamu sudah presentasikan, namun banyak hewan lain juga. Jadi dari semua hasil diskusi yang sudah dipresentasikan, yaitu Ibu akan mengambil kesimpulan bahwa semuanya benar dari hasil diskusi tadi, maka materi kita hari ini sudah selesai atau sudah tuntas. Ya. Baik anak-anak, materi kita sudah selesai dan Ibu akan kasih tugas rumah ya. Kalau tadi kita sudah kerja dalam bentuk kelompok, kita sudah presentasi dalam bentuk kelompok, dan Ibu akan berikan tugas untuk kamu kerjakan di rumah secara perorangan atau secara individu, satu orang kerjakan tugasnya masing-masing ya. Tidak kerja kelompok lagi karena tadi kita sudah kelompok. Jadi dari keempat hewan yang tadi kita sudah bahas dalam bentuk kelompok, masih banyak hewan lain ya. Nanti pulang di rumah, lihat di sekitar rumah atau lingkungan tempat kamu tinggal, di situ ada hewan-hewan lain ya. Tugasnya kamu perhatikan hewan itu, namanya apa, nama hewan itu apa, kamu tulis, dia punya ciri-cirinya apa, seperti itu ya. Kamu cari di rumah dan ingat harus dikerjakan ya. Besok kamu akan bawa ke sekolah untuk Ibu periksa ya. Tugas mandiri atau tugas perorangan, yaitu mencari nama hewan yang ada di sekitar kamu saja. Mau itu ayam, mau itu anjing. Ya, baik anak-anak, itulah PR yang Ibu sudah sampaikan bagi kamu tadi. Sudah mengerti? Sudah. Oke. Mari kita berdiri semua, dan kita akan menyanyi salah satu lagu nasional untuk rasa cinta tanah air. Cinta tanah air itu cinta apa? Cinta? Ya. Lagu apa tadi? Lagu dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke itu dari Jawa sampai Papua. Jadi menyanyinya harus penuh semangat, cepat ya. Kalau Ibu kayak begini harus menyanyinya cepat ya. Ikut kami jangan nyanyi. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, beda pura-pura sambil menyanyi.
Siap. Oke. Silakan duduk. Ya, baik anak-anak. Materi kita hari ini sudah selesai dan kita akan pulang. Namun sebelum kita pulang, kita harus berdoa. Ya, ingat kenapa kita harus berdoa? Karena setiap melakukan kegiatan atau sebelum kita melakukan segala sesuatu kita harus berdoa. Jadi setelah kita selesai kegiatan kita harus berdoa lagi. Karena berdoa itu untuk meminta Tuhan jaga, kasih kekuatan, kasih kesehatan, kasih umur. Iya. Oke. Kita akan berdoa. Salah satu akan memimpin kita dengan doa pulang, yaitu Valentin Srihen Yable akan berdoa untuk kita pulang. Perkenalkan, nama saya Marharita Aha Imbiri, asal LPTK Universitas Buana Perjuangan Karawang, asal sekolah SD Impres 89 Komangare. Saya adalah mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 4 tahun 2025. Pada hari ini saya melakukan praktek pembelajaran dengan materi pokok makhluk hidup, ciri-ciri dan tempatnya, dan pada bidang studi IPAS. Terima kasih.